Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi sesuai request teman-teman semua ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa yang merequest di komentar di YouTube Didi teman-teman ya, Bang, bahas token Growth nih. Oke, jadi untuk di video kali ini Didi akan memenuhi request kalian ya, yang akan mengecek nih apa utilitas dan project dari token Growth dan updatean terbaru apa sih mengenai si token Growth ini ya. Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap ya teman ya, dimana di sini terlihat nih token Growth ya, peringkat 2685 CMC ya, dan saat ini mengalami minus 3,53% ya. Tepatnya token Growth ini berada di level 0,000657. Nolnya cukup banyak banget cuy. Dan sini ya untuk supply yang beredar itu belum terverifikasi teman ya. Namun di sini udah lolos audit certik nih ya teman. Jadi untuk maksimal supply-nya itu 100 kuadriliun. Wow ya. Jadi cukup sangat banyak mengenai maksimal supply dari si Growth ini teman. Dan kalau kita lihat untuk chartnya teman ya, memang si Growth ini teman ya pada bulan-bulan 6 ya. Jadi dia itu lumayan cukup lama ya untuk sideways-nya di area 0,000159 ya, dan high-nya itu dia sampai all time high-nya itu di berapa sih? Di 0,000329 cuy ya. Dan tentunya pastinya di pucuknya ini banyak yang nyangkut nih ya, karena di sini longsornya cukup dalam banget ya. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk longsornya. Namun meskipun saat ini mengalami penurunan yang cukup dalam teman ya, untuk posisi Growth saat ini tuh masih lebih tinggi daripada level di bulan-bulan sebelumnya ya, atau di sekitar bulan 6 bulan 7 itu teman ya. Jadi posisinya saat ini tuh lebih tinggi daripada bulan 6 bulan 7 kemarin cuy. Nah, kira-kira ada news dan updatean apa sih mengenai si Growth ini? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya Growth Token teman ya, dimana kalau kita lihat saat ini teman ya, Growth Token tuh sudah memiliki 55.000 pengikut ya cuy ya. Jadi sudah cukup lumayan banyak nih untuk pengikutnya ya. Mengenal Growth Token ini hanya baru beberapa bulan ya di-launchingkan ya teman, atau dilahirkan. Nah, di sini untuk updatean terbarunya itu kita scroll ke bawah aja teman. Nah, ini nih. Ini di tweet ya pada 20 menit yang lalu ya, katanya terhubung dengan Growth Token Linktree ya, resmi kami sematkan di bagian atas umpan Twitter ya. Di sini Anda akan menemukan semua tautan resmi kami di media sosial dan situs web kami ya. Jadi intinya di sini Growth Token itu sudah memakai Linktree teman ya, untuk memasukkan semua link websitenya teman ya. Jadi buat holder yang ingin mencari informasi si Growth ini cukup mudah. Kalian tinggal klik link free Growth Token ini teman ya, maka nanti tampilannya akan seperti ini teman ya. Jadi di sini ada kumpulan link website ya teman ya, atau dashboard Twitter ya teman ya, Instagram, Reddit ya. Jadi mempermudah holder lah untuk mencari informasi mengenai si Growth Token ini teman ya. Nah oke, di sini Growth Token itu meretweet dari akun John ya, akun terverifikasi. Katanya Growth Token adalah salah satu token pertama yang terdaftar di Baby Doge Swap ya, saat diluncurkan segera ya. Jadi memang kemarin tuh sempet si Baby Doge juga mengumumkan ya bahwa kemitraan dengan Growth Token nih, bahwa Growth Token adalah salah satu token yang pertama nantinya akan dimasukkan di Baby Doge Swap teman ya. Dan katanya plusnya ya, Growth Token itu akan memiliki farming atau peternakan untuk pengguna Baby Doge teman ya, untuk mendapatkan growth teman ya. Jadi para pengguna Baby Doge itu nantinya bisa melakukan farming dan mendapatkan reward growth teman ya. Oke. Dan katanya growth di sini untuk mendukung likuiditas juga di Baby Doge Swap cuy. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Nah oke, di sini pada 14 jam yang lalu dikutip dari akun Crypto Insight ya, dimana dia melaporkan katanya token paling banyak dibakar di Crypto Air pada 24 jam terakhir. Di sini ada Growth, Fra, dan Sting teman-teman ya. Jadi di sini Growth nomor 1 untuk pembakaran ya dalam kurun waktu 24 jam ya. Berarti Growth ini baru saja membakar tokennya cuy. Jadi kalau kita scroll ke bawah, di sini juga ada pengumumannya ya, bahwa 2,5 token kuat ya, mungkin kuadriliun kali ya, 2,5 token kuadriliun Growth ya telah dibakar seperti yang dijanjikan.
dengan total nilai 1,7 juta US dollar. Wow, jadi cukup banyak banget ya mengenai pembakaran si token Grove ini ya. Mengingat tadi maksimal supply-nya juga lumayan banyak juga ya, 100 kuadriliun cuy. Oh, di sini dia men-share nih pada 13 September, dia juga men-share sebuah transaksi bukti pembakarannya cuy ya. Langsung kita kepoin aja. Oke, jadi di sini Didi sudah masuk di BSC Scan ya, dimana ini adalah bukti pembakaran dari Grove yang katanya sudah membakar 2,5 kuadriliun ya. Jadi ini ya 2,5 ribu juta miliar triliun kuadriliun temen ya, sebesar 1,7 juta US dollar temen ya. Oke, jadi ini memang benar sudah dibakar ya di alamat ini ya, dead ya temen ya. Oke, jadi otomatis suplainya berkurang sedikit lah temen ya, mengingat suplainya yang cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat di BSC Scan sendiri temen ya, untuk suplai Grove ini memang cukup banyak ya. Di sini tuh terdetek 98.000 juta miliar triliun kuadriliun ya, 98,6 kuadriliun ya, dimana di CMC tadi maksimal suplainya 100 kuadriliun temen. Oke, saat ini di jaringan BSC ya, si Grove ini memiliki 28.000 holder temen ya. Dan kalau kita lihat temen ya, di sini untuk pembakaran ya dari si Grove ini ya di jaringan BSC itu sudah 46,7% ya dari total 100 kuadriliun ya. Jadi yang dibakar tuh hampir 50% sudah teman-teman. Oke, jadi sebenarnya cukup banyak ya yang sudah dibakar teman-teman ya. Nah, karena si Grove ini cross chain ya teman ya, dia itu juga ada di jaringan si Ethereum ya. Dengan suplainya di jaringan Ethereum itu sejumlah 7.000 juta miliar triliun kuadriliun juga temen ya. Jadi suplai yang ada di jaringan Etherscan atau Ethereum itu sekitar 7,3 kuadriliun cuy ya. Jadi cukup banyak juga dengan holdernya baru 2.400-an temen. Dan di jaringan Ethereum ya, si Grove ini sudah terbakar 42,1% ya dari total suplainya yang hanya 7,3 kuadriliun ya temen ya. Jadi untuk persentase pembakarannya itu lebih banyak di jaringan BSC ya, karena memang suplainya yang di jaringan BSC itu juga lumayan cukup banyak temennya untuk si Grove token ini. Nah, lalu mengenai apa utilitas dan projectnya, di sini Didi langsung masuk aja ya di website grovetoken.com, disambut dengan kata untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih kaya. Jadi projectnya itu kalau Grove token kalau dilihat dari backgroundnya aja nih sudah menuju ke penghijauan gitulah ya, karena di sini Grove Green Crypto teman-teman. Oke, langsung di sini kita disambut peta jalannya teman ya. Peluncuran BEP, Coin Market Cap, CoinGecko udah, iklan media sosial, audit kontrak ya. Jadi di sini di translate bahasa Inggris saja teman ya, karena nggak ada centangnya cuy. Nah, ini udah keluar nih ya. Kalau versi bahasa Inggris udah keluar nih centangnya. Mungkin yang dicentang hijau ini yang sudah kali teman ya, sudah diselesaikan teman ya. Kuartal 1 sudah semua ya. Kuartal 2 ini ada 1, 2 ya, hydroponic farming dan green energy contribution ya yang belum. Yang kuartal 3 ini baru 1 nih yang diselesaikan cuy ya. Service application, play to earn tester belum. Jadi masih banyak yang belum diselesaikan ya pada kuartal 3 2022. Namun mereka loncat nih teman ya di kuartal 1 2023. Mungkin ini maksudnya di kuartal 4 kali teman. Karena di sini kuartal 3 langsung kuartal 1 2023 ya. Kuartal 4-nya nggak ada ya. Mungkin ini maksudnya untuk staking farming ini di kuartal 4 2022 teman ya. Mungkin belum diperbarui lah untuk websitenya teman ya. Karena untuk staking farming ini yang sudah dikatakan tadi teman ya, bahwa si Grove ini sudah bekerja sama dengan Baby Doge Swap ya, yang katanya dia itu bisa melakukan farming juga teman ya untuk para pengguna Baby Doge Coin untuk mendapatkan si token Grove itu teman. Dan di sini juga ada Grove Keeper Wallet ya teman, ini wallet dari si Grove teman ya. Major exchange listing ya. Dan di sini di kuartal 3 2023 teman ya, ada launchpad event Grove Credit Card ya, Grove Coin Blockchain ya. Oh, jadi di sini Grove itu juga memiliki roadmap akan membuat blockchainnya sendiri teman ya. Dan di sini metaverse ya, mungkin ini yang menjadi daya tarik investor di awal-awal ya, bahwa si Grove ini akan memiliki blockchain sendiri teman-teman. Jadi Grove ini akan memiliki blockchain sendiri di kuartal 3 2023. Apakah benar Bang? Ya, kita tinggal tunggu aja ya, apakah mereka itu benar-benar akan menyelesaikan roadmap yang akan membuat blockchainnya sendiri teman-teman. Kalau misalkan si blockchainnya ini memang benar terrealisasikan ya oleh tim Grove ya, ini sudah pasti bisa mendongkrak harga si Grove daripada harga saat ini cuy ya. Oke, apalagi di sini ada metaverse juga nih di kuartal 3 2023.
Oke, dan di sini untuk kuartal 4-nya ada Green Oasis Launch, Green Energy, dan Major Retail Partnership ya. Oke, jadi untuk roadmapnya baru sampai sini ya. Mungkin kedepannya mereka itu akan mengupdate ya ketika sudah menyelesaikan roadmapnya ini ya di kuartal 1 2024 cuy ya. Jadi itu mengenai roadmapnya teman ya. Dan ini mengenai timnya teman ya. Di sini dia memunculkan mukanya semua nih ya untuk tim ya. Ini menunjukkan salah satu keseriusan oleh tim Growth ya. Dan di sini teman ya bagaimana itu bekerja ya. Jadi di sini ada sistem anti pause-nya teman ya. Dimana para paus itu dikontrol nih dengan sistem ini karena mereka tidak bisa menjual lebih dari 10 triliun langsung ya dari total token sekaligus cuy ya. Jadi mereka yang memegang token Growth banyak ya hanya bisa menjual di bawah 10 triliun ya, dan itu pun diselangi 6 jam sekali. Jadi ini sistem anti pause-nya. Jadi hanya beberapa token meme yang memakai sistem anti pause ini. Jadi nggak semua token meme itu memakai sistem anti pause cuy. Dan di sini Growth memakainya. Oke. Jadi ini salah satu daya tarik juga ya untuk investor di Growth teman ya, karena ada sistem anti pause ya. Dan di sini ada pendapatan pasif ya. Jadi 3% dari setiap transaksi akan didistribusikan kembali ke pemegang kami teman ya. Jadi Growth itu akan berbagi pendapatan besar 3% ke semua holdernya teman ya. Oke, yang memegang token Growth. Dan di sini ada sistem buyback teman ya. Katanya 1% dari setiap transaksi akan dikirim ke dompet pembelian kembali ya. Dompet akan diaktifkan secara manual untuk menstabilkan harga yang dibutuhkan ya. Nah, jadi untuk sistem buyback ini juga nggak semua diterapkan di token micin teman-teman ya. Dan di sini di Growth diterapkan ya. Mereka mengambil 1% dari dana setiap transaksi teman-teman ya, yang akan dibuat buyback. Oke, jadi di sini ada likuiditas otomatis ya. Katanya 1% dari setiap transaksi itu akan ditambahkan ke likuiditas pool ya teman-teman ya, secara otomatis ya, untuk meningkatkan likuiditas dari token Growth ini teman. Dan ada pembakaran otomatis nih di token Growth ini teman ya. Katanya 2% dari setiap transaksi dibakar ya teman, dikeluarkan dari peredaran yang akan mengurangi pasokannya. Jadi ini sama sistemnya yang dipakai oleh Baby Dogecoin ya teman ya. Oke, jadi 2% dari setiap transaksi akan dibakar secara otomatis ya. Jadi semakin banyak transaksi nantinya ya yang akan bertransaksi untuk pembelian atau penjualan token Growth ya, 2% dari transaksi tersebut itu akan otomatis dibakar cuy. Jadi ini menurut dia cukup bagus banget ya teman-teman ya. Dan 3% dari setiap transaksinya nantinya akan dibuat pemasaran. Dan kedepannya teman ya, tim Growth ini juga akan membuat sebuah game sepertinya teman ya. Apa mungkin game play to earn kali ya di sini ya, memainkan untuk menghasilkan soalnya cuy. Oke. Dan di sini ada mengintai kolam atau staking pool teman-teman ya. Jadi kalian nantinya bisa staking di dompet si Growth teman-teman ya. Oke. Dan kalian tuh akan mendapatkan penghasilan di luar refleksi katanya. Dan di sini ada penjaga hutan atau Growth Keeper teman-teman ya. Ini adalah salah satu dompet dari Growth ini teman-teman ya. Oke. Jadi untuk detail untuk tokenomic yang dijual ya ini teman-teman ya. Intinya itu di sini ya. Ketika kalian menjual Growth token ini di DEX teman-teman ya, maka kalian akan terkenakan pajak penjualan itu sekitar 10% teman-teman ya. Dengan detailnya ini yang sudah disebutkan tadi ya. 2% pembakaran, 3% pemasaran, 3% refleksi, 1% likuiditas, dan 1% membeli atau buyback ya teman-teman. Dan ini untuk misalkan kalian di Growth token ini ingin membeli ya teman-teman ya, maka kalian akan terkena pajak sebesar 5% saja ya. Dengan detailnya 1% buyback, 1% pemasaran, 2% refleksi, dan 1% likuiditas. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Dan di sini Growth diluncurkan itu pada 1 Maret 2022. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Jadi masih 7 bulanan lah ya Growth ini diluncurkan teman-teman ya, hingga sampai saat ini loh. Dan di sini untuk misi si Growth ini untuk menciptakan kekayaan untuk semua grower ya. Intinya misinya itu untuk membuat para holder Growth itu kaya mungkin teman-teman ya, dengan memanfaatkan peluang mata uang digital terdesentralisasi yang aman dengan cara sadar lingkungan. Intinya begitulah teman-teman ya. Karena melihat backgroundnya ini penghijauan lah gitu loh teman-teman. Oke, untuk si Growth ini. Jadi yang menurut dia teman-teman ya, yang menarik di Growth ini teman-teman ya, selain dari kuartal 3 2023 si Growth ini akan meluncurkan
blockchain sendiri ya, bahkan metaverse ya teman ya. Dan nantinya dia juga akan meluncurkan gameplay to earn teman ya. Oke, kedepannya loh ya. Jadi ini mungkin salah satu yang menarik ya untuk si token Grove ini. Nah, keduanya mengenai sistemnya nih yang menarik di Grove ini ya. Dimana Grove ini sudah memiliki sistem anti pause, yang dimana nggak semua koin micin yang memiliki sistem anti pause ini teman. Dan Grove juga memiliki sistem buyback teman ya, atau membeli kembali lah. Si Grove ini juga menerapkan sistem seperti yang diterapkan Baby Dogecoin, yaitu pembakaran otomatis ya. Grove ini mengambil 2% dari setiap biaya transaksi untuk dibakar secara otomatis ya. Jadi artinya semakin banyak transaksi, maka pembakaran di Grove token ini juga akan semakin besar. Ini di luar dari pembakaran tim langsung teman ya, yang sudah tadi diinfokan ya, bahwa Grove itu baru saja membakar sekitar 2,5 kuadriliun cuy. Jadi pembakaran otomatis itu di luar pembakaran ini teman. Ini pembakaran dari tim teman. Oke. Jadi kesimpulannya teman ya, kalau menurut Didi pribadi ya, untuk mengenai project dari Grove ini cukup lumayan keren teman ya, kalau kita melihat dari roadmapnya, karena dia ingin membangun blockchain dan metaverse, bahkan gameplay to earn ya. Dan melihat dari sisi sistem yang dipakai oleh si Grove ini ya, mereka juga mengunggulkan sistem anti pause ya, buyback, dan pembakaran otomatis. Jadi ketiga sistem ini yang menarik bagi Didi pribadi ya. Belum lagi ada pendapatan pasif ya, dia mengambil 3% dari setiap transaksi ya. Jadi ini menjadikan daya tarik sendirilah untuk para investor kripto teman. Nah, hanya saja teman ya, kalau Didi melihat dari supply si Grove ini ya, ini supply-nya juga cukup lumayan gede cuy ya. Tadi kalau kita lihat di market cap itu 100 kuadriliun teman ya untuk maksimal supply-nya. Tapi kalau kita lihat di BSC Scan ya, sekitar 98 kuadriliun, dan ini supply sangat besar. Kalau kita melihat Shiba Inu ya, Shiba Inu 1 kuadriliun aja belum habis-habis cuy. Nah, ini apalagi 100 kuadriliun atau 98 kuadriliun teman-teman ya. Yang artinya jikalau memang para holder dari Grove ini ingin mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan teman ya, tim dari si Grove ini harus benar-benar menekan pembakaran teman ya. Itu salah satunya teman ya. Oke, jadi kalau kita lihat di coin market cap ya, si token Grove ini belum banyak di listing di pertukaran-pertukaran besar teman ya. Nah, di sini untuk centralized exchange-nya aja baru Max dan Lbank ya. Untuk DEX-nya baru Uniswap dan PancakeSwap yang terlihat menonjol teman ya. Oke, jadi artinya teman ya, kesempatan Grove untuk mengalami kenaikan harga yang lebih besar daripada harga saat ini cukup besar ya. Karena apa? Karena di sini Grove belum terlisting di beberapa market exchange besar teman ya, seperti Get.io, Coinbase, Binance teman ya, Huobi ya. Di sini belum teman ya. Artinya masih ada kesempatan Grove untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, ketika sudah terlisting di beberapa market exchange besar tadi yang sudah disebutkan teman ya. Oke, jadi itu tadi teman ya menurut Didi ya, untuk agar bagaimana cara harga token Grove ini bisa naik secara signifikan ya, karena disupport dari sistemnya ya, yang menerapkan sistem anti pause, buyback ya, dan pembakaran otomatis, dan serta didukung roadmapnya yang akan membuat blockchain dan metaverse ya. Jadi untuk peluang Grove ini untuk naik itu cukup besar ya, ketika menerapkan itu semua yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi itu tadi teman ya, updatean dan news serta review nih mengenai si token Grove ini. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.